warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Jadi hari ini Ibu akan menjadi seorang penutur sejarah ya tentang terbentuknya Kota Palopo yang terletak di Sulawesi Selatan ya. Judul yaitu sejarah singkat tentang Kota Palopo dari Kerajaan Luwu hingga menjadi kota otonom ya. Karena dulunya itu dia adalah sebuah kerajaan ya, dan sekarang itu menjadi sebuah kota. Asal usul nama dan wilayah. Nama awal yaitu disebut dengan Ware ya, disebut dalam epik Lagaligo. Perubahan nama Palopo mulai digunakan sekitar tahun 1604 bersamaan dengan pembangunan Masjid Jami atau biasa disebut dengan Masjid Tua ya. Masjid Tua yang terletak di tengah-tengah kota Palopo ya. Wilayah Palopo terletak di pesisir utara Sulawesi Selatan. Dulunya merupakan pusat kerajaan Luwu. Jadi sebelum menjadi kota Palopo, dulu itu menjadi sebuah pusat kerajaan ya, yang disebut dengan kerajaan Luwu. Oke. Masa kerajaan dan kolonial, kerajaan Luwu atau Palopo adalah pusat dari kerajaan Luwu, salah satu kerajaan Islam tertua di Sulawesi Selatan. Jadi kerajaan Luwu merupakan salah satu kerajaan ya, kerajaan tertua yang terletak di Sulawesi Selatan. Masa penjajahan, Belanda menduduki kota Palopo pada tahun 1905 karena wilayah ini merupakan pusat kerajaan Palopo. Jadi Belanda pernah menduduki kerajaan Luwu pada tahun 1905 ya. Nah, jadi artinya Palopo pernah diduduki oleh bangsa Belanda. Selanjutnya, perkembangan administrasi. Pada tahun 1986 sampai 2002, 1986 ditetapkan sebagai kota administratif atau Kotip ya, Palopo berdasarkan PP nomor 42 tahun 1986. Ibu kota atau Kotip ya, Palopo menjadi ibu kota Kabupaten Luwu. Ya, jadi dulunya itu kayaknya Luwu itu menjadi sebuah kabupaten ya, kabupaten yang ibu kotanya adalah Palopo. Nanti di belakang baru terpecah menjadi ada Luwu Timur dan ada Luwu Utara. Dan sekarang Palopo itu berdiri sendiri ya, menjadi sebuah kota. 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002, Palopo resmi menjadi daerah otonom yang berdiri sendiri dengan status kota. Jadi kota Palopo itu bisa disandingkan dengan misalnya kota Parepare, kota Makassar. Dia adalah kota yang berdiri sendiri. Aspirasi menjadi kota otonom. Reformasi 1999, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 membuka peluang bagi daerah otonom baru. Dorongan masyarakat menjadi aspirasi kuat dari masyarakat untuk meningkatkan status Kotip atau Kota Palopo menjadi sebuah daerah otonom. Ketiga, dukungan institusi, dukungan resmi datang dari Bupati Luwu, DPRD Kabupaten Luwu, Gubernur Sulawesi Selatan, dan DPRD Provinsi Sulawesi
Sulawesi Selatan. Selanjutnya, kemajuan pasca otonomi ya, pembangunan menjadi pusat ekonomi di utara Sulawesi Selatan. Jadi artinya kota Palopo ini terletak di bagian utara Sulawesi Selatan dengan pembangunan berbagai infrastruktur. Kedua, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi menjadi indikator kemajuan. Jadi kita bisa melihat skalanya bahwa di kota Palopo ini pertumbuhan ekonominya cukup pesat ya dibandingkan dengan kota-kota lain yang ada di Sulawesi Selatan. Ketiga, indeks pembangunan manusia atau IPM memiliki IPM yang baik dan terus mengalami peningkatan. Kutipan, kota Palopo dan Tanaruo pada umumnya adalah kota tempat menggantungkan optimisme dan harapan. Jadi kota Palopo bisa dikatakan sebagai menjadi tujuan seseorang untuk mencari kehidupan yang baru. Karena bisa dikatakan bahwa kota Palopo itu adalah kota transit, ya. Kenapa dikatakan sebagai kota transit? Karena berbagai suku dari negeri kita itu datang ke kota Palopo untuk mencari apa? Mencari nafkah, ya. Jadi makanya dikatakan bahwa kota Palopo itu bisa dikatakan sebagai kota transit. Contoh misalnya ada dari NTT, ada dari timur, ada balahan dari Bulukumba, ada dari Makassar yang ke Palopo untuk mencari nafkah. Jadi kesimpulannya, Palopo menunjukkan perjalanan panjang dari pusat kerajaan hingga menjadi kota otonom yang berkembang. Jadi pada awalnya adalah sebuah kerajaan yang dinamakan dengan Kerajaan Luwu, ya, dinamakan dengan Kerajaan Luwu. Beriring dengan berjalannya waktu, maka terbentuklah sebuah kota, ya, sebuah kota yang dinamakan dengan kota Palopo. Nah, yang awalnya itu adalah sebuah kerajaan, ya. Bisa kita melihat ya bahwa di tengah-tengah kota itu ada istana, ya, istana yang dinamakan Istana Datu Luwu, ya, yang berdekatan dengan Masjid Jami, ya, Masjid Jami yang biasa disebut dengan Masjid Tua. Jadi anak-anakku sekalian, itulah sejarah singkat tentang berdirinya kota Palopo.